Hai guys, balik lagi di Tasya Talk Satya Dharma. Sebelum saya memulai podcast kali ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena katanya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Agung Ayu. Saat ini saya sebagai mahasiswi semester 7 di STI Satya Dharma. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih guys. Kali ini kita kedatangan narasumber salah satu dosen favorit bahkan di STI Satya Dharma. Langsung aja kita sapa Pak Dharma, gimana kabarnya Halo, Pak? baik Gung, yang penting sehat selalu, udah gitu. Ya, Gung gimana? Baik, baik, sehat. langsung kata Pak, baik. Mantap lah. Oh ya guys, for your information, Pak Dharma ini ternyata salah satu dosen yang suka banget olahraga. Bahkan beliau ngajak mahasiswa-mahasiswanya untuk ke air terjun juga Iya, ya, Pak, ya? ya barusan saya datang dari Gatep Lawas ini. Kita trekking pagi jam 6 kita sudah di sana dari Sambangan menuju ke Gatep Lawas. Ya, menghirup oksigen. Salah satu cara kita untuk ya refresh lah, ya biar mendapatkan sesuatu yang segar, kan gitu. Jangan lupa olahraga ya guys, kayak bapaknya, supaya tetap sehat. Nah, kali ini kita mau membahas topik yaitu little things make you happy. Ini requestan dari kalian guys, jadi aku bawain di podcast kali ini. Nah Pak, kan kadang kita tuh terkadang kita selalu mematokkan kebahagiaan dengan hal-hal yang besar. Contohnya kayak, aku akan bahagia kalau punya mobil, aku akan Hmm, bahagia kalau punya uang 1 M gitu misalnya di hmm, rekening. Padahal sebenarnya kan kita bisa bahagia dengan cara-cara yang kecil ya Pak ya, nggak perlu dengan pencapaian-pencapaian yang besar gitu. Contohnya kayak saya nih bisa berbincang dengan Bapak nih udah ya, termasuk salah satu kebahagiaan bagi saya kan. Nah kalau benar. menurut Bapak, apa sih definisi bahagia menurut Bapak? Dan Bapak akan bahagia kalau Bapak gimana? Karena saya pun kadang bingung mendefinisikan Ah. kebahagiaan. Wih, ini pertanyaan yang susah nih, Gung. Pertanyaan yang sangat, personal ya, tetapi bukan rahasia, kan Mhm, begitu. Ya tadi yang Gung bicarakan itu benar itu, Gung. Ya sebagian besar mungkin sudut pandang orang itu memandang mencapai kebahagiaan itu dengan material, mungkin iya kira-kira begitu. Tadi kan material Gung iya, bicara, ada mobil, ada duit. Padahal kalau di kampus kan ada begini, Gung, ada sudut pandang kuantitatif itu kan tadi, iya untuk kuanti, angka. ada kuanti. Ada sudut pandang yang kuali. Nah Yang contohnya kuali kualitatif itu ini, kayak yang gimana? kayak tadi kita ini Oh, bicara bahagia, contoh lagi sesuatu yang kecil Gung ya. Nah tadi Gung bertanya begitu, jadi saya ingat sesuatu yang kecil yang ditulis sama Bunda Teresa dalam bukunya. Bunda Teresa itu tokoh perempuan ya yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada kemanusiaan. Dalam bukunya dia bilang begini, "Perhatikan lingkungan Anda di sekitar, mulailah dari hal yang kecil-kecil untuk mencari Tuhanmu, ya, kebahagiaan maksudnya. Contohnya apa? Memungut sampah di sekitar kita, membuang pada tong sampah. Itu kan sesuatu yang kecil kecil. itu ya. Jadi sebuah panggilan sebenarnya, sebuah panggilan hati begitu untuk mau melakukannya itu. Itu butuh kesadaran, ya ya butuh ketekunan lah untuk melatih hal yang kecil. Memang kelihatan sepele, tapi dengan cara itulah kita peduli. Itulah bahagia menurut Bunda Bunda dari Teresia. Hal yang sangat kecil gitu, tapi membuat bahagia dari sudut pandang wali, bukan hanya kuanti, kuantitatif ya. saja, gitu, Gung. Soalnya kadang Pak, kita itu yang seumuran saya nih kadang Ya, ngerasa sih kayak masih mencari makna-makna bahagia gitu loh, Pak. Karena pasti. Kalau menurut bingung. Gung, kuantitatif itu penting, ya, bukan tidak penting, Gung, ya. Kuali juga penting, kan begitu ya. Sudut pandangnya harus diperluas. Pertanyaannya begini, kalau seumurannya Gung masih muda begini, sekarang kan Gung berapa? 21 21 begitu. Mungkin material menjadi, fokus fokus menjadi penting. Raihlah itu. Di umur-umur Gong itu mungkin itu capaian yang harus, Gong dicapai. capai. Nanti kalau ya menjelang apa,
usur begitu, Pasti mencarinya mungkin baru akan lebih bersifat ke kuali kuali gitu ya. lebih ke ketenangan Iya, gitu, Kak, menurut ya? saya sih bukan nggak bisa kita, pastikan mana yang lebih bagus bahagia dalam konteks cuan Kuantiti atau ataukah kual kuali, kan begitu. Ya ya memulai dari sesuatu yang kecil menarik, gitu. Nah, guys, kalau menurut kalian, bahagia versi kalian itu kayak gimana sih? Komen di bawah ya. Tiap orang beda-beda loh Iya, bahagianya. Tadi pagi tuh saya jalan-jalan itu, dapat ngopi dengan masyarakat di kampung begitu. Ya sederhana sekali, duduk di atas tikar begitu sambil melihat orang metik bunga gemitir begitu. Tapi udaranya begitu segar ya, oksigennya begitu bagus, airnya begitu jernih. Jadi mata kita itu dibuat gimana ya, terpana begitu. mhm, Jadi pikiran kita tuh nggak lagi mikirin hal-hal yang yang duniawi yang yang di luar begitu. Kita diajak fokus ke sana untuk menikmati itu. Kecil tapi bahagia bahagia. sekali gitu. Ya sambil ngopi, teh hangat begitu, kopi hangat begitu. Menarik sekali sebenarnya konsep-konsep yang begitu. Jadi tidak akan habis konsep ini, dari dulu mungkin sampai sekarang masih tetap kita pertanyakan begitu. Ya masih dicarilah konteks kebahagiaan, kira-kira gitu, ya. Nah, kalau, dari Bapak ada tips nggak sih, Pak, buat kita yang umur 20 tahun tuh, untuk bisa ngelihat kebahagiaan dari hal-hal yang kecil Tipsnya sederhana sebenarnya, Gong, kalau kita kan kuliahnya di kampus CV di Sri Satya Dharma Dharma? ini. Nah, Satya Dharma itu kan ada tagline-nya menarik, Gong, spiritual insight. Insight. Mungkin mahasiswa harus hafal ini, mungkin kadang Gong mungkin lupa begitu ya. Ada 6 pilar sebenarnya di dalam spiritual insight itu. Spiritual adalah kegembiraan. Jadi lakukan aja sesuatu itu dengan gembira, kan begitu. Ya, pasti dah bahagia, kira-kira begitu kan. Tidak ada beban di sana. Spiritual adalah apa, kerjasama begitu. Yang terakhir itu bagus, spiritual adalah keikhlasan begitu dikatakan. Ya sudah, umpama capeannya hanya segini, ya udah terima saja, kira-kira begitu kan. Rumusnya sangat sederhana, legowo ajalah terima aja apa Terima. adanya, selesai sudah. Tapi tidak mudah menerima itu, Iya, tidak mudah susah menerima sekali itu. apalagi di umur-umur Ah, saya ini pasti ambisi-ambisinya kadang ngalamin satu kegagalan udah kayak ngecap, "Ih, hancur nih hidup ini," padahal kan pasti. belum belum, Ya, Kak, ya. karena rumus Gong begini itu, kalau kita matematika ya, Heeh, kebahagiaan sama dengan kenyataan harus lebih besar daripada harapan, gitu. Mungkin harapannya 2, ternyata 1. capaiannya mungkin 3, mungkin baru bahagia, Oh, mungkin begitu. Tetapi faktanya kan tidak seperti itu, harapannya, 3 anggap capaiannya mungkin 2 kecewa. Padahal di spiritual kan bilang begini Gong, kebahagiaan itu, bisa nggak kita tambahkan lagi formulanya? Kenyataan sama dengan harapan. Harapannya 2, kenyataannya 2, kan keseimbangan. seimbang. Jadi menurut saya kebahagiaan itu ya keharmonisan itu sendiri, tapi tidak mudah melakukan itu. Ya perlu coba lagi coba gitu, terus dicoba, diasah lah kayak kayak pisau begitu kan, semakin sering diasah makin tajam dia. Ya mungkin kayak Agung sekarang kerja di host, makin sering gue ngasah, ke satu hari akan tajam dia, begitu. Ya mungkin kebahagiaan begitu. Jadi intinya menurut saya ya, Geng, ya, Mhm, kebahagiaan adalah proses untuk meningkatkan kualitas diri. Dan setiap orang melakukan pekerjaannya dengan cara yang berbeda-beda. Nggak bisa kita kebahagiaan yang kita raih, kita harus samakan dengan orang lain. samakan capaiannya apa, caranya dengan, orang lain kan gitu. Susah begitu kan, Iya, begitu. karena kan definisi bahagia itu Luas beda-beda sekali ya, juga udah Kak ya bahagia tiap ala Gong orang. lah, Iya, begitu kira-kira. kadang saya pun juga bingung Kak mendefinisikan kebahagiaan. Misalnya saya bahkan bahagia kalau saya punya ini, tapi setelah punya itu, oh ternyata rasanya biasa aja Biasa. gitu. Ini Gung, itu rumusnya gini nih, Mbak, baru saya ingat nih mata kuliahnya Mhm, gini, eee, ketika tujuan seseorang sudah tercapai, ya,
akan muncul lagi tujuan yang berikutnya begitu, ya tidak akan berhenti dia. Ya maka ya kita dikatakan ya tidak pernah Manusia nggak pernah puas, puas. kan begitu. Padahal dalam teori Gong, manusia itu adalah kamu masih ingat kan Mbak saya ngajarin tuh, manusia adalah makhluk yang esparan, manusia adalah makhluk yang selalu berharap, kan begitu. Iya, Berharap ya, berharap apa? Ah, ini yang perlu dipertanyakan. Ya kalau berharapnya hanya material saja, mungkin bisa kayak gitu. Kalau berharapnya tidak material, mungkin bisa, tapi yang bagusnya menurut saya nggak material. nggak material, Antara material dan ah, dan enggak. harmoni sajalah. Ya karena faktanya kita butuh material untuk itu gitu loh, Iya, kan begitu tuh. Ya, tapi iya. nggak pernah habis-habis. Iya, setuju. Sebenarnya pembahasan kita kali ini tuh menjurus ke udah termasuk ke gini ya, Pak, ya, ke mata kuliah manajemen spiritual. Ya karena kita Temen ada di kampus. iya. Cuma di Setia Satya Dharma ada mata kuliah manajemen spiritual. Jangan Ya, lupa ya guys untuk gabung di Setia Satya Dharma, karena Setia udah mulai buka pendaftaran. Yuk jangan lupa gabung ya, jadi bagian Setia Satya ya. Dharma. Kalau bukanya kalau nggak salah nih sudah Udah mulai nih, mulai Bang, kan, Pak, udah ya? mulai bulan ini, bulan depan sampai ya tahun ajaran yang tahun depan. Ya ya Ya, banyak buru-burulah ya, kira-kira gitu. banyak benefit, guys, kalau kuliah di sini. Bisa kuliah sambil kerja, bisa ngambil kelas sore, bisa ngambil kelas pagi juga. Jadi buat yang, lagi kerja bisa kuliah di sini ya. Oke, Pak, kita bahas apa nih lagi Ini masih, enaknya? banyak. Sesuatu ya tadi apa, sesuatu yang Little kecil, little little things thing make you to make you happy. happy. Sesuatu yang kecil, ya artinya sesuatu yang ada di depan, mungkin gitu Geng ya. Jadi semua, kita akan melangkah Ke depan. ke depan, kayak begitu ya. Di depan itu ada apa? Kan itu pertanyaan penting itu Iya, kan. Itu menjadi pertanyaan penting, ya mungkin ya kebahagiaan. Kebahagiaan. Saya nggak tahu gue kapan akan bahagia. Saya juga belum tahu nih kapan wah, titik saya tadi itu saya merasa bahagia ini lagi. Tadi pagi itu loh, mhm, ketika hirup oksigen, tidak mikirin apa-apa, ya bahkan keluarga tidak kita pikirin karena panca inderawi kita terfokus kepada alam alam. itu. Alam begitu indah, alam mampu memproduksi tanah yang begitu subur, daunnya hijau, embun yang lembut, anggap apa, bunga yang mekar begitu. Itu panca inderawi kita wah, Disega dianggap di-setting gitu ya, heeh, ya bahagia, gitu. Walaupun minumannya hanya murah, bawa minuman Aqua wah, sebanyak Rp5.000, itu bisa kita membuat buat bahagia. bahagia. Oh, itu contoh dari hal-hal kecil yang membuat kita Iya, bahagia, guys. Jangan lupa ya komen di bawah bahagia versi kalian. banyak sih hal yang kecil, Geng. Ya gue adik mahasiswa kan mungkin hal kecilnya apa, mungkin diskusi dengan teman-teman, kan begitu, tentang hidup, tentang apa, itu juga suatu hal yang kecil. Jadi pelajaran di kampus itu kebahagiaan itu bukan hanya dapat di kampus sebenarnya. Jadi mahasiswa itu sebenarnya ruang yang sangat lebar Luas. sebenarnya mahasiswa itu bisa mengakses apapun sebenarnya mahasiswa itu, keluar bisa, ke dalam dia bisa. Jadi terus saya ditanya, "Saat paling enak jadi SMA dan jadi mahasiswa?" Karena itu waktu yang sangat gembira dan merdeka bagi kita, kira-kira begitu. Karena kan kalau misalnya ma masih kita sekolah itu masih perlu explore ya, Pak, ya. Sedangkan kalau misalnya udah dewasa berbuat salah itu pasti kayak Heeh. dihakimi gitu. Beda kalau kita dulu melakukan kesalahan-kesalahan waktu SMA. Sekarang pun saya juga mikir kayak, nggak apa-apa sih melakukan kesalahan, Mmm. cuman ada banyak faktor yang kalau kita salah gini nih bakal SMA jadi mahasiswa salah nggak apa-apa, Gung. Oh ya gitu, SMA. setelah tamat mahasiswa, kita dituntut untuk sempurna, kalau Gung gitu. Iya, apalagi kalau udah memasuki dunia kerja ya, Pak, ya. Gung udah siap nih, nih udah tamat tahun ini siap, bahagia Gung apa? Nah sekarang Bahagia kita balik nih, kalau saya jadi host kalau narasumber. saya, Pak, ya bahagianya karena saya sekarang lagi nyusun skripsi nih, Heeh. bahagia saya kalau ketemu dosen pembimbing dilancarin. Hal-hal itu kan hal kecil bukan, Pak, ya, Kecil. dilancarin,
Terus misalnya kalau saya ketemu dosen pembimbing juga nggak ada revisian gitu misalnya, itu udah termasuk kebahagiaan bagi saya. Kadang itu bisa kebahagiaan itu misalnya saya ketemu dosen pembimbing jam 10 nih, Pak, saya bisa bahagia 1 harian. Kalau direvisi nggak bahagia? Sedikit sih, Pak, kayak, "Kenapa sih padahal ini udah menurut saya udah perfect." Cuman kan pasti Heeh. kita namanya kita mahasiswa ada aja yang gininya, Pak, ya, Iya, kurang-kurangnya dan dosen menyempurnakan kan, ya Pak, dosen ya. juga tidak makhluk yang sempurna, dosen juga masih belajar kan begitu. Jadi, dunia kampus itu memberi dunia yang anggaplah dunia yang vertikal juga, dunia yang horizontal juga gitu. Jadi explore-lah dunia itu gitu ya, ya sebagai bekal lah nanti untuk meraih, sesuai dengan keinginan Gung ini meraih sesuatu yang ada di depan. Gung juga, begitu juga dengan masa-masa yang lain, kan begitu ya. Tidak mudah melakukan itu, Gung. Iya, Proses perjalanan membuat kita bahagia. Ya pernah nggak berada di bawah titik nadir? Pernah, Gung. Tidak bahagia, pernah gitu loh. Setiap orang akan pernah, mengalami. pernah merasakan itu. Ya, Iya, tanpa itu mungkin dia tidak paham apa bahagia itu, gitu ya. Jadi menurut saya bersyukurlah ketika Anda dapat, beban, dapat stres, dapat duka, bukannya suka saja. Karena itulah sebenarnya pondasi yang kuat untuk, apa, bekal untuk meraih bekal ya, Pak, ya, bekal untuk bahagia itu. Ya tanpa itu kita nggak bisa memaknai apa bahagia. bahagia. Tapi kadang saya takut juga sih, Pak, karena saya yakin banget kalau misalnya sekarang kita bahagia, pasti nanti bakal sedih. Karena Pasti, siklusnya kan seperti itu kan. pasti Nah, kadang itu. itu udah saya nggak siap. Misalnya saya nih sekarang sekarang bahagia, nah saya udah mulai, "Ini bakal ada kesedihan apa lagi nih di depan?" Pasti. Gitu, Pak. Kalau sudah sadar menarik itu. Nah, kalau Gung bilang itu saya jadi ingat dengan tulisan buku saya nih, ada di Utas Bidana Madit dia bilang begini Gung dalam buku itu ya, "Suka adalah duka yang tertunda." Begitu. Duka adalah suka Suka yang yang tertunda, tertunda. gitu saja. Pasti habis kita suka di depan kita pasti ada duka. Karena memang siklusnya Iya, seperti itu ya, ta Pak, ya. tapi ketika kita sadar ada itu, itu hebatnya seorang mahasiswa. Oh, sekarang kita suka, pasti sebentar lagi nih, di depan Bakal saya nih, pasti ada ada duka. Kalau kita sadar heeh. mengantisipasi itulah, hebat. Bagi saya, mahasiswa mampu, gitu. Ya itu yang dilatih sebenarnya selama menjadi mahasiswa, tidak mudah. Iya Nah, saya gembira Gung bilang itu. Jadi Gung sadar itu loh, iya. sadar untuk meraih itu kemajuan. Ya, saya kalau misalnya lagi sedih pun saya selalu pegang kata-katanya ada nih salah satu selebgram, Rahel Heeh. V-nya namanya, kalau misalnya kita lagi ngalami kesedihan jangan jangan terlalu terpuruk dan selalu yakin it will pass. Ah, Pasti bakal berlalu 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 gitu. Memang kita jangan terlalu dipikirin, kayak jalanin aja, entar tahu-tahu, ah, oh ternyata bisa nih ngelewatin gitu kan, Pak, ya. berarti penting EGP ya, emang gue pikirin gitu ya. Berarti penting itu, sama Iya kayak anak-anak belia kan penting itu, meboyo itu penting itu. Meboyo kan ternyata meboyo membawa kita ke ranah sana kan gitu ya, jangan terlalu dipikirin lah, dia meboyo kan ya meboyo juga mampu meraih iya, bahagia kan. ternyata Nah, gitu. Yang katanya orang itu meboye itu kayak Ah, sesuatu yang gimana gitu, ternyata ini juga ya, Pak, ya, penting juga, guys. Memboya kan sudah teruji kan Iya, pada masyarakat Belanda ya, kebetulan kampus kita ada di Buleleng Singaraja. Jadi memboya menjadi bagi saya menjadi pondasi mungkin, canda dan tawa masyarakat Buleleng. Mungkin itu kehidupan real real masyarakat Buleleng kan yang perlu kita, tiru. Kalau saya bangga dengan konsep memboya itu. Pernah ada dosen Undiksa kalau nggak salah mhm. tuh, kalau kita search di Google itu, dia meneliti tentang memboya itu. Oh, Penting ada jurnalnya, Pak? ada itu coba search ya kalau nggak salah di Google ya, ada itu konsep Emboya ternyata Emboya penting kok, mungkin Emboya sama dengan itu, EGP itu, Emang gue emang gue pikirin, pikirin. kadang-kadang kita perlu itu kan, gitu, untuk melangkah. Kalau nggak gitu Heeh. kita stuck aja di sana gitu, dan bahkan kalau kita terpuruk ya kayak Agung bilang, stuck ke sana, jangan-jangan mundur lagi kan ya. Iya, kita kan harus maju 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 Kayak gitu, gitu ya, Pak. Walaupun pasti di tengah-tengah itu ada struggle pasti, struggle struggle. pasti, pasti. Iya, kayak sekarang nih saya sama teman-teman, Pak,
setiap ketemu pasti pembahasannya udah bab berapa, Ah, jadinya kayak males juga ketemu teman-teman gitu karena kadang sampai jangan kalau ketemu jangan ngomongin skripsi ya, karena kan kita ketemu nih untuk bahagia, untuk sharing-sharing, tapi jangan dulu deh skripsi oh, gitu. ya nggak apa-apa loh, sekarang bab 1, besok tanya bab berapa? Bab 2, kan maju, Iya sih bener, Pak, cuman kan kan kemajuan. niatnya ketemu sama teman-teman itu untuk bahagia Heeh. Pak, sharing-sharing, pokoknya melakukan hal-hal yang membuat bahagia kalau Sama kayak gini ceritanya Gung, hari Minggu, heeh, itu pentingnya hari Minggu, makanya pernah saya di kampus itu, di kelas, kalau orang barat bilang hari Minggu itu kan holiday, iya holiday, holiday kan suci, mhm, hari yang suci, kapan disebutkan suci? Ya untuk memanjakan, diri diri kita, kita sendiri sebenarnya, biar apa? Biar esoknya kita segar bugar, bisa itu menjadi produktif ya, sesuatu yang baru. Makanya holiday gitu. Anggaplah umpama hari Senin kita kerja begitu, hari Minggu kita sudah dapat liburan, tapi hari Senin masih stres, terbawa mhm, kasus yang minggu lalu. Berarti kan ada sesuatu yang salah di diri kita, holiday Anda. Berarti tubuh Anda harusnya ya di internalisasi diri harus diperbaiki kembali. Penting holy-nya di sana. Itu makna holy sebenarnya. Tengoklah ke dalam begitu, jangan lagi minggu lalu dibawa lagi ke mmm, minggu depan, kayak gitu. Perlu holiday, ya. iya perlu, tapi kalau kita malah salah salah giniin Eee, holiday ya, Pak, ya, malah iya. kadang kita hari Minggu tuh waktunya untuk nyuci, Itu, untuk melakukan hal-hal yang eee, berat, nyetrika gitu, kan jadinya hari Seninnya stres lagi. nggak bisa, Mmm, apa namanya, nggak bisa optimal gitu ya ya, Pak, ya? pokoknya beri waktu untuk diri Anda lah gitu. Manjakan diri Anda, ternyata penting itu kan. Mhm. Anak muda sekarang bilang apa, healing ya, healing Oh gitu ya. ya, healing. Healing begitu ya, ke kafe mungkin ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, atau dia flashback kembali pikirannya ke masa lalu, reuni begitu, mengingat hal-hal yang indah begitu. Ternyata otak kita dan tubuh kita perlu tuh itu, Iya kan perlu. begitu ya, refresh gitu ya, Iya. tangan kita perlu refresh. Ya karena saya pun kalau lagi ngerasa mumet sekali, pasti Mmm, saya minta dah temennya, "Yuk keluar yuk." Karena itu tuh kan hal kecil tuh, tapi bisa heeh, buat bahagia juga, Pak. Kayak untuk melupakan beban-beban bener. dalam hidup ini Ya sejenak coba lah. Anda 2 hari ge mesekap di kamar, nah sehingga stres nah. Iya, Oh stres oh pasti, holi Pak. ini kengken, peuseudeuh menaik motor, Iya, keliling kota sret, beli beli makanan atau minuman yang kita suka, Pak, ya. kan sesuatu yang kecil kan, Iya. ternyata ada, gitu Iya. gitu. Nah cuma, kita meluangkan waktu untuk itu dah kadang-kadang kita malas gitu. Sekarang kan saya juga itu berusaha dan berupaya supaya ya 1 minggu anggap 3 kali itu bisa jalan pagi itu. Itu memerlukan komitmen diri diri kita sendiri, Mhm. mungkin bahagia itu ada di sana. Mungkin kita perlu latih diri untuk itu. Kadang-kadang bangun jam 5 pengen ngekoh, biyen bo tidur Gung. Jadi sing bo konsisten dengan Iya diri iya. kita, berarti kualitas diri kita kan sing maju-maju ya. Ya berjanji pada diri sendiri lebih susah loh Iya iya. dibandingkan dengan berjanji pada Orang orang lain lain, ya, Pak, ya. apalagi menepatinya ya. Mhm. Karena diri kita kadang-kadang penuh dengan kompromi. Makanya ingat ada teman saya ada filosofi Cina kalau nggak salah, Mhm. "Keraslah ke dalam, lembutlah Keluar. keluar," gitu. Artinya keraslah dengan Diri apa, dengan diri sendiri. sendiri, gitu. Ya lembut dengan orang. Ya mungkin memupuk kebahagiaan yang meningkatkan kualitas diri dengan cara dia keras dengan Mhm. diri, disiplin, dia harus anggaplah siksa dirinya untuk ya mendapatkan suatu di depannya lebih bagus dengan belajar mungkin Terus gitu. iya. Nah, Tidak guys, mudah loh. ya nggak karena nggak mudah kita tanya yuk, guys, yuk tips supaya bisa konsisten, Pak, gimana? Tips biar bisa konsisten ini ini agak susah nih, jangan percaya pada orang lain gitu aja. Heeh, Kalau bisa untuk biar konsisten begitu ya, jangan percaya pada orang lain tapi beri kepercayaan pada dirimu sendiri gitu aja. Kadang-kadang kita tidak memberi, kepercayaan kepada diri kita sendiri. Artinya begini, Gung, kebahagiaan itu bukan pilihan, tapi tanggung jawab. Mungkin akan lebih bagus gitu.
Selama ini kita hanya, pilih miskin atau bahagia? Bahagia sih pasti ya. Pilihan ya. Heeh, Coba sekarang diganti, kemiskinan dan kebahagiaan bukan pilihan, tapi tanggung jawab. Mungkin akan lebih 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 gini ya, lebih Pak, ya. berbeda hasilnya. Nah, gue mau sekarang umpama gue masih sekarang melihat, aduh bahagia itu adalah pilihan, sedih adalah juga pilihan. Pilihan. Coba gue sekarang ganti, oh ternyata kebahagiaan dan kesedihannya adalah tanggung jawab. Kan berbeda gue mengelola diri sendiri. Berarti itu balik lagi ke mindset-nya kita sih sebenarnya, Pak, ya. Tanggung jawab, sudah jadi tanggung Iya jawab iya berarti kan iya. kita kan, eee, Iya sing iya bin iya. ragu melihin orang lain tuh. Seringnya kita kan begitu, gini-gini, nak lain kita cari kambing hitam loh, padahal Iya. diri kita sendiri, tanggung jawab diri sendiri. Coba mulai dari sana, mungkin akan lebih Berarti salah ya, Pak, ya, kalau misalnya kita menaruh kebahagiaan di orang lain? Karena banyak banget nih, Pak, ada juga teman saya yang menaruh kebahagiaannya di pacarnya. Nah, setelah putus, baik, dia ngerasa kayak berat itu. iya, itu kan berarti salah, Pak, ya, kita menaruh kebahagiaan di orang lain? Ya masing-masing punya jalan ya, ya mungkin jalannya, menurut saya jalan sendirilah. Ya biar pondasi bahagianya biar kuat, kan gitu. Wow, bagus banget. Dari siapa itu, Pak? Bagaimana cara bahagia bila masih bertengkar dengan diri sendiri? Jawabannya Beni ingat teori yuk, mudah saja. Anggap saja selama ini Anda, apa, bertengkar tuh kayak kertas, Mhm. tapi kertasnya sudah isi coretan, sudah isi tulisan. Kadang-kadang kita kan kepingin menghapus kertas sudah isi tulisan, kita tip X, kita Iya perbaiki, iya. janganlah kita tip X, biarkan begitu. Tapi kita balik, kita buka saja lembaran Lembaran barulah, baru. kertas baru. Itu menjadi historis. Kadang-kadang kita kan begitu, Bung, luka itu kita tempel, padahal Iya, lukanya kan nggak hilang, bekasnya masih, Pak, ya. masih kan. Jadi bersyukurlah membekas, kan begitu. Jadi udah buka aja lembaran baru. Baru. Ya, begitu. Itu sederhana sekali jawabannya seperti itu ya, buka saja lembaran baru, jangan terfokus lagi mengoreksi hal-hal apa, di tip X, takut-takut jangan-jangan cewek suka ya, Iya. di tip X. Pesan saya jadilah otentik dong. Gue nggak harus jadi otentik, gue nggak harus jadi original. Intinya begini, gue ngayu adalah gue ngayu, ngerti ngerti maksudnya? Iya, Gue ngayu bukan orang lain orang lain. dan orang lain nggak bisa seperti saya. Ah, itu titik bahagia yang benar. Otentiklah jadi orang, original-lah jadi orang. Ya jangan palsu lah, jangan pura-pura lah, itulah Anda. Mungkin orang akan melihatnya itu, tapi Anda nih, ya gue ngayu, Iya iya. bukan lagi siapa, mungkin Mhm. Megawati bukan gue ngayu, gue ngayu ya gue ngayu. Agung mungkin tokoh Agung mungkin Megawati anggap begitu, Mhm. ya Agung ya bukan Megawati, Iya. gue ngayu ya gue. Oke, guys, pembahasannya benar-benar menarik ya. Nah, Pak, sebelum menutup podcast kali ini saya mau minta satu quotes yang berkaitan dengan pembahasan kita tadi. Wah ini susah nih, bahagia awalnya kata apa tuh Gung? Huruf B ya? Iya, Huruf B, ya sebelum huruf B ada huruf A. A. Gitu. Jadi A itu artinya, apa, ketidakpastian, kan begitu, menujulah Anda mungkin bahagia. Lakukan hal-hal yang kecil di sekitar Anda, belajarlah dari sana tuh. Nanam pohon itu pelajaran yang bagus itu Mhm. untuk bahagia, ya. Tidak mudah loh nanam pohon. Banyak orang percaya begini, "Ah, ini di mana panas, pohon sih mentik-mentik." Bukan itulah. Ya jadi cobalah nanam pohon, coba sayangi pohon. Ya, lakukan dengan anggap ikhlas begitu, syukur, sayangi, elus-elus pohon, saya yakin pohon itu tumbuh kok. Dengan hal yang kecil begitu, Gung. Contoh lagi satu, Gung, hal yang paling kecil ya bagi seorang perempuan lah, coba baru bangun sapu tempat tidur Anda.
Coba sapu lantai, dengan cara itu Anda menundukkan hati Anda. Mungkin akan menjadi lebih lembut, mungkin akan lebih peduli kepada lingkungan. Mungkin dengan biasa berbagi pengalaman aja ya, mungkin itu, tapi tidak mudah melakukan Iya, itu. apalagi kalau cepet-cepetan gitu, Pak, susah. Tidak mudah melakukan itu, Iya, apalagi anggaplah S2 gitu, apalagi S3 begitu. mhm. Disuruh nyapu halaman, rela dia. Eh, padahal dengan menyapu, kita meletakkan keegoan kita, dan itu tidak mudah. Lu ngomong, "Ih, lah ah kita kok, aku S3, nyampat." Gitu. Nah, itu balik lagi ke diri sendiri, Pak, ya, Iya, gimana cara kita meng-handle ego kita. benar. Oke, guys, eee, seb oke, guys, segitu dulu ya podcast-nya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, Pak, Sama-sama untuk Gung, sama-sama. waktunya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat atau bisa menginspirasi kalian semua ya. Jangan lupa di-like, comment, and subscribe. Dan selamat Natal dan Tahun Baru ya guys. Bye.